harapan kita tentu kalau pemilih kita sudah cerdas, maka tidak ada lagi yang namanya intervensi-intervensi terkait dalam hal pemilihan umum yang kita lakukan gitu kira-kira, Pak. Betul, ya. Nah, jadi mereka akan terlewat dari intimidasi, iming-iming, dan sebagainya. Karena mereka sudah berpikir logis, berpikir rasional, dan berpikir berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, Iya. saya kira. Lalu sampai sejauh ini kira-kira menurut pandangan Pak Ramdan yang kita percaya mengamatilah proses pemilu ini dari sisi luar penyelenggara gitu kira-kira ya. Tentu lebih dekat dengan masyarakat yang bisa memantau langsung bagaimana fenomenanya di masyarakat kira-kira begitu. Menurut pandangan Bapak, sudah sampai sejauh mana tingkat kecerdasan pemilih kita kalau berkaca dari pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun 2024 yang lalu? Iya, jadi memang sebuah fenomenal juga ya menurut saya terkait dengan pengalaman kepemiluan kita sebelumnya gitu. Sangat apa ya, masih ditemukan juga sebenarnya beberapa persoalan-persoalan baik itu secara teknis dan teknikal terkait dengan aspek penyelenggaraan termasuk aspek politik di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu memang saya melihat fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu itu banyak faktor lah yang bisa menjadi pengaruh gitu ya di tengah masyarakat. Artinya apa? Dalam rangka meningkatkan pendidikan politik di masyarakat ini yang harus terus digalakkan menurut saya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman hari ini menjadi entry point juga menurut saya. Karena apa? Supaya nanti masyarakat itu merasa bahwa kemudian bicara demokrasi, bicara pemilu tidak hanya dirasakan hadir pada saat kepentingan momen di hari H pemilu saja gitu. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita khawatir berpikir pragmatis terus nanti masyarakat kita gitu. Iya. Nah, kondisi ini kan sedikit kita rasakan ya, kita rasakan dinamika yang terjadi pada saat pengalaman kepemiluan kita yang kemarin. Banyak cerita lah yang menjadi topik-topik di warung kopi dan sebagainya. Harus begini, harus begitu misalnya berkaitan dengan mohon maaf, bahkan ada bicara soal money politik dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah fenomena-fenomena yang menurut saya enggak apa-apa sekarang ini betul Pak, kata Pak Ketua tadi bahwa kemudian ini adalah pasca pelaksanaan sekaligus evaluasi sekaligus juga untuk melakukan persiapan. Nah, saya kira ini bagian untuk supaya harapannya kan pemilu yang akan datang semakin berkualitas, maka pengalaman-pengalaman kepemiluan kita yang sebelumnya itu perlu menjadi catatan-catatan. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran baik itu penyelenggaranya maupun peserta pemilunya kepada masyarakat itu memang jangan sampai hanya pada saat momen pelaksanaan pemilu saja gitu. Iya. Sehingga masyarakat nanti Kemudian merasa begini, berpikir Pak gitu. Ramdan, kalau menurut pandangan saya, secara umum, secara garis besar, kalau pemilih kita di masyarakat ini kan terbagi dalam dua kelompok ya. Ini menurut pandangan saya, secara garis besar. Pemilih itu terbagi dari dua kelompok. Yang pertama adalah pemilih yang rasional, dan yang kedua adalah pemilih yang fanatik tentunya. Nah, kalau pemilih fanatik itu kan apa ya? Kayak mau benar mau salah, pokoknya itu orang saya pilih. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau pemilih rasional ini yang biasanya masih bisa kita untuk berikan pandangan-pandangan, berikan literasi politik yang benar menurut saya. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Iya, kalau pemilih rasional ini kan lebih mudah untuk diajak berdiskusi gitu ya, lebih mudah diajak untuk berdinamika berkaitan dengan topik-topik kepemiluan atau politik sehingga mereka masih bisa berpikir logis kritis gitu ya. Nah, kalau pemilih-pemilih yang fanatik ini yang kemudian memang perlu perlu cara tersendiri juga berkaitan dengan proses pendidikan politik yang dilakukan kepada mereka gitu. Oleh karena itu tadi saya bilang, maka kemudian baik itu penyelenggara maupun peserta pemilu jangan hanya hadir pada saat dianggap punya kepentingan politik 5 tahunan, ritual 5 tahunan itu saja gitu. Sehingga ketika itu yang terjadi bahwa dirasakan kemarin-kemarin kemana gitu Pak. Iya, iya, Baru mau benar ya. hadirnya sekarang. Kalau kayak gitu kan berpikirnya nanti takutnya selalu pragmatis gitu Pak. Iya, iya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk KPU Sanggau pada malam hari ini bagian ikhtiar menurut saya hal yang positif dalam rangka kita memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih kepada masyarakat bahwa penyelenggara hadir untuk terus memberikan pendidikan politiknya, pendidikan kepemiluannya, informasi-informasi kepemiluannya sehingga masyarakat merasa jangan tertinggal atau ditinggalkan gitu. Saya kira Iya. itu. Dan tak kalah pentingnya Pak Ramdan bahwa kegiatan atau acara ini memang kita selenggarakan untuk menghindari atau menepis lah kira-kira yang banyak diperbincangkan orang ini KPU kalau udah selesai masa tahapan gak ada kerjaan dong Ya, kira-kira gitu kan. Nah, ya maka betul. kita sebetulnya yang kita lakukan di KPU ini ya tidak hanya sebatas pekerjaan pada saat pemilu saja, tapi banyak pekerjaan kita sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilu itu ya salah satunya adalah mencerdaskan pemilih melalui pendidikan-pendidikan politik tentunya begitu.